malam diserang, tiba-tiba diserang musuh, tiba-tiba kira-kira panik atau enggak? Panik apa enggak? Panik. Itulah yang nanti akan dirasakan manusia ketika kiamat datang. Itu maksudnya. Saking paniknya, ya kita mungkin sekarang nggak kebayang ya, karena masanya sudah beda. Tapi masa lalu ketika aja pada zaman Rasulullah dulu, ketika terjadi perangnya antara Fed ya, antara orang sama orang, pedang dengan pedang, itu dulu tuh kebiasaan orang ketika malam itu suka nyerbu malam-malam, Pak. Terjadi serangan fajar atau serangan tengah malam. Ketika orang sedang tidur, tiba-tiba musuh datang menyerbu dengan mengendarai kuda. Gimana nggak panik coba? Kita aja kadang lagi tidur nih, alarm bunyi, kaget nggak? Kaget. Lo ini lagi tidur enak-enak, tahu-tahu tiba-tiba temanya diserbu pasukan berkuda. Luar biasa paniknya saat itu. Itulah gambaran yang Allah berikan kepada kita bagaimana nanti pada saat kiamat terjadi. Kita lagi santai-santai gitu kan, lagi enak-enak ngopi gitu, makan gemblong, tahu matanya nongol dari gitu. Panik nggak? Panik nggak? Panik. Panik nggak? Jadi kepanikan saja seperti itu. Sampai yang manusia berhamburan. Saat itu ketika terjadi penyerbuan musuh, kita mikirin orang lain nggak? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri supaya tidak dikejar musuh pada malam itu? Nah, itulah yang terjadi nanti pada saat kiamat. Saking luar biasanya. Kalau kemarin digambarkan bagaimana manusia panik ketika gunung diterbangkan, kemudian lagi kemarin itu suara yang begitu keras. Manusia tuh sudah nggak mikirin siapa dirinya, udah nggak mikirin anak, nggak mikirin bini, nggak mikirin saudara. Bagaimana cara dia menyelamatkan dirinya? Inilah gambaran yang terjadi nanti pada hari kiamat ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Terjadi al-qari'ah. Apa al-qari'ah kemarin kita artikan? Terjadi dentuman dahsyat. Saking kencangnya dentuman itu, saking kencang ledakan itu, kita sampai bingung ini mau kemana, ini suara apa, lari kocar kacir. Kita sudah meninggalkan apa-apa yang memang ada pada sekitar kita. Udah nggak mikirin harta, nggak mikirin anak, nggak mikirin bini. Bagaimana cara menyelamatkan kita pada saat itu, pada saat kiamat nanti? Inilah yang terjadi gambarannya. Allah masih menceritakan al-adiyat kaitan dengan hari kejadian, proses hari penghancuran dunia, hari kiamat. Jadi digambarkan seperti apa? Seperti pasukan kuda yang menyerbu perkemahan malam hari. Ya, itu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ulama lain mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, kalau Sayyidina Ali ini bukan kuda tapi bagaimana nanti manusia itu dari Arafah ke Muzdalifah jalan berduyun-duyun, ya kan? Ada yang naik onta, ada yang naik kuda untuk sampai ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Kita bisa gambarkan kepada Pak Haji 2023 itu luar biasa. Haji terbesar dalam sejarah dunia terjadi kemarin tahun 2023. Biasanya haji itu cuma 2 juta orang. Tapi kemarin sampai 3 juta. Sampai 3 juta. Bisa dibayangkan tawaf aja itu desak-desakan. Tawaf desak-desakan. Sa'i aja sampai macet. Bisa dibayangkan 3 juta orang. Sementara mungkin mereka tidak prepare. Bagaimana bisa persiapan 2 juta datangnya 3 juta? Itu yang terdata, belum yang tidak terdata. Di mereka yang tidak masuk ke Arafah, kan Arafah ada batas ini Pak. Udah orang Rasul ini batas Arafah ini buat hukum. Siapapun yang tidak wukuf di dalam area Arafah maka hajinya nggak sah. Karena wukuf adalah rukun. Nah, kalau Bapak lihat kemarin di berita-berita media sosial ada orang yang di kolong jembatan tuh, itu sudah dua karena Arafah, yang itu nggak sah haji. Kemudian kemarin juga bagaimana bisa bus itu bisa lewat sementara orang sedemikian rupa padat, mobil nggak besar, akhirnya mobil terhambat masuk ke Arafah untuk menjemput jamaah. Makanya kemarin banyak jamaahnya akhirnya jalan kaki. Karena kalau dia nungguin bus, entah sampai kapan, nggak beres-beres ibadahnya. Nah, akhirnya banyak yang jalan kaki. Maka saya bilang setiap ibadah haji
Supaya nggak ada haji, pasti ada ujian. Pasti ada ujiannya. Saya rasa sih semua jamaah haji mah sadar ini adalah ujian, ini adalah proses penghapusan dosa. Yang dirasakan netizen, ya, yang dirasakan kadang dibuatnya apa tuh, caption yang seolah-olah haji itu menyusahkan, kemudian permintaan Arab itu curang, kemudian pemerintahan bisa pakai becus, macam-macam deh, macam-macam. Cuma perlu kita sadari bahwa haji itu adalah proses pencucian dosa. Banyak cara Allah mencuci dosa kita, tergantung Allah terserah mau bagaimana caranya. Kan yang penting ada apa? Haji itu wala rafasa wala jida. Nggak boleh keluar mulut kotor, nggak boleh kita berbantah-bantah. Itu inti haji pada saat wukuf. Makanya ketika wukuf mabit di Musdalifah, keluar omongan yang tidak pantas dari mulut jamaah haji, hampir dipastikan hajinya nggak mampu. Itu ujian, Mbak. Itu ujian. Sama ketika dulu saya waktu haji tahun 2006, itu masalah catering, nggak dapat makan, nggak dapat makan. Tapi disitulah Allah uji kita. Disitulah Allah uji kita, ini mulut kita bisa jaga nggak? Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Itu inti dari haji pada saat di Amina, Arafah Mina. Bisa nggak kita jaga itu? Belum lagi kejadian luar biasa, belum kejadian Mina, kejadian Musdalifah, kejadian di Jamarot, desak-desakan orang gimana tawaf sedemikian rupa padatnya, keringat bercampur berbagai macam negara, nggak bisa bayangin deh. Bapak main usaha, keringetan, dipeluk orang, kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Lah ini orang jubel-jubel, ya kan, desak-desakan, tawaf, sa'i, bercampur bau, maka wah itu kalau kita nggak bisa jaga mulut, luar biasa. Itulah proses pencucian. Jangan kita lihat, oh enak ya, kok muter-muter Ka'bah doang. Enaknya saya cuma bulan-bulan sopan malam doang. Iya, kalau di TV Pak, coba terjun. Nah, itulah proses pencucian dosa. Maka wajarlah Allah janjikan orang yang pulang hajinya diterima, umrahnya diterima, insya Allah dia lahir seperti lahir bayi baru lahir. Baik, kemarin saya bilang teman-teman sangat disayangkan ketika kemarin ada jamaah haji yang lalu di Musdalifah. Karena begini, sudah jelas dalam keterangan hadis dan semua ulama mengatakan bahwa semua manusia yang meninggalkan padang Arafah setelah wukuf, dia telah meninggalkan dosa-dosa di padang Arafah. Berarti dia keluar dari wukuf itu dalam kondisi seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Ini kan urutannya ini Arafah. Habis Arafah, Musdalifah. Urutannya nih. Kita wukuf dulu tanggal 9 di Arafah, wukuf di sana. Nah, ketika kita meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, semua dosa kita sudah tinggalkan di Arafah. Berarti menuju Musdalifah kita dalam kondisi suci. Di sini Allah tes, di sini Allah uji. Kemarin tuh nggak dapat bus, makanan telat. Itu pada dasar itu ujian dari Allah buat tes lo. Paling udah diampuni dosanya, di sini baiknya nggak lulus kemarin. Baru diampuni sudah bikin lagi. Makanya saya bilang nggak mudah, tidak mudah. Setiap haji pasti ada cerita, pasti ada kejadian. Apalagi kalau maksudnya haji akbar. Haji akbar itu adalah haji yang di hari Jumat. Yang punya di hari Jumat. Itu pasti banyak ada kejadian. Karena apa? Karena ketika haji akbar itu hukum tanggal hari Jumat, semua penduduk Arab Saudi biasanya yang sudah keluar kota Mekah, yang sudah keluar dari Arab Saudi itu balik lagi, Bang. Mereka pengen haji, masuk lagi ke dalam. Ya kita berdoalah kemarin, mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita kalau haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji yang mabrur, haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun semoga yang belum berangkat Allah segera berangkatkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya tinggal tunggu waktu aja. Bapak kapan Bapak? 2046 berapa sekarang? Ya sabar-sabar aja ya. Insya Allah ya. Tapi yang namanya panggilan Allah, namanya undangan Allah itu
Allah punya urusannya. Allah punya urusannya. Yang penting kita berdoa pada Allah, ya